Casing ini bener-bener tidak sesuai dengan bayangan saya, bre. Jadi saya ini adalah tipe orang yang sangat percaya dengan ada harga, ada kualitas. Terutama untuk casing PC. Bahwa casing yang harganya 300.000, terus 700.000, 1 juta, itu secara fisik aja udah kelihatan bedanya. Apalagi dibandingin sama casing yang harganya 2 juta atau bahkan lebih dari 2 juta. Itu perbedaannya memang udah banyak sekali, terutama untuk masalah pemilihan material dan juga build quality. Tapi kalau secara desain, ini yang sebenarnya mau casing murah ataupun casing mahal, itu biasanya desainnya sama aja. Jadi misalkan power supply-nya tersembunyi di bawah gitu ya, mau beli casing 3 juta atau 300.000, ya banyak yang punya desain seperti itu. Nah, sejauh ini saya udah nyobain banyak sekali casing, dari yang harganya murah sampai yang harganya lumayan mahal. Memang belum semua yang ada di pasaran saya cobain, tapi at least udah banyak kali lah ya saya nyobain, dari yang paling murah sama yang lumayan mahal. Cuma untuk casing dari Fractal ini, jujur aja baru sekali ini saya pegang, karena selama ini saya ngelihat cuma dari gambar aja, dimana dari gambar itu saya nggak bisa menilai apapun, bahkan dari build quality-nya aja saya nggak bisa menilai gitu kan. Tapi belum sempat megang, ternyata casingnya udah sempat dibikin kopiannya. Mungkin karena desain yang bagus, akhirnya ada brand lain yang mencoba mengcopy desain grillnya ini, sampai akhirnya dari gambar aja, gambar casing kopinya yang lebih sering saya lihat. Dan dengan melihat harganya yang murah, otomatis image saya tentang casing yang punya grill kayak gini, itu ya murah. Build-nya ya seperti build casing murah gitu ya. Sampai akhirnya inilah waktunya saya megang Fractal Torrent betulan. Ini namanya adalah Fractal Torrent. Harganya lumayan mahal, 3 jutaan. Dan ternyata benar-benar di luar ekspektasi saya. Dan video ini juga sebenarnya tidak terjadwal. Saya nggak ada planning untuk mereview casing ini, karena memang dia datang bukan untuk direview, tapi untuk ada konten rakitan nantinya, dan rakitannya itu nanti yang akan dibahas. Tapi karena saya benar-benar ya harapan saya terhadap sebuah casing itu ternyata rusak sama Fractal Torrent ini, akhirnya perlu saya share sedikit lah ke kamu, karena nggak semua orang punya kesempatan untuk beli casing 3 juta, dan tidak semua orang juga yang beli 3 juta itu pernah ngelihat desainnya si Fractal Torrent ini. Di sini karena bukan review, saya nggak akan bahas secara detail ini dia muat apa aja, dimensi berapa, enggak. Saya hanya akan tunjukin beberapa fitur di casing ini yang ternyata di luar ekspektasi saya. Terutama setelah image casing ini di kepala saya udah rusak gara-gara di copy sama brand lain. Nah, sekarang pegang yang aslinya, ternyata bedanya jauh banget, bre. Dari depan nih, grillnya aja, ini begitu datang dan dibuka keluar dari kardus, ini benar-benar kelihatan mewah. Jadi dari grillnya doang, belum dipegang, belum diapa-apain, dia udah kelihatan kesannya gede banget dan lega banget. Pokoknya kelihatan elegan lah. Kalau mau dibandingin sama yang kopiannya, bisa dilihat sendiri. Dari gambar aja udah kelihatan beda jauh. Nah, dari grillnya ini lagi. Ini kalau kita lihat, dia kelihatan kayak bolong masuk ke dalam, tapi ternyata enggak. Di sini ada filter, dimana filternya ini lubangnya cukup halus. Jadi hampir nggak kelihatan kalau dari luar, tapi begitu dipegang ternyata ada. Dan ini meshnya benar-benar halus. Nah, kemudian yang membuat casing ini terlihat gede banget. Jadi ini udah saya sandingkan side by side sama casing yang saya pakai setiap hari. Ternyata ukurannya hampir sama. Tapi awalnya saya berpikir dia lebih gede. Ternyata ini adalah semacam ilusi optik yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, fan bagian depan. Di sini ada 2 fan dengan ukuran 180 mm dengan tebal 38 mm. Jadi fan-nya aja kelihatan gede banget. Termasuk di bagian bawah ada 3 fan 140 mm yang juga cukup tebal. Nah, di sini yang unik, ternyata power supply-nya terletak di bagian atas, kayak casing jadul. Dan di bagian bawah ini sama sekali tidak ada penyekat apapun, jadi ruangan dalamnya kelihatan super lega. Jadi untuk radiator yang rencana akan saya pakai 360 mm, ini harus dipasang di depan atau di bawah. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Terus, bagian expansion slot untuk PCI Express. Casing mau murah mau mahal, ngasih 7 slot itu adalah satu hal yang wajar. Dan umumnya, nggak murah nggak mahal, slot paling bawah yang nomor 7 itu cuma dikasih 1 slot doang. Jadi dia mepet sama
penutup power supply atau mepet sama power supply-nya sekalian. Jadi kalau kamu pengen pasang GPU di bagian bawah, nggak bisa. Karena GPU sekarang itu minimal desainnya udah 2 slot. Dan untuk motherboard yang punya beberapa slot PCI Express yang bisa dipasang GPU, biasanya slot terakhir ada di bagian bawah. Nah, kalau kamu pakai Fractal Torrent ini, beda bre. Untuk slot nomor 7, kita dikasih ruang lega sekitar 2 slot lebih. Tentu saja bottom fan harus dilepas, tapi kalau memang butuh pasang GPU di slot paling bawah, masih bisa dilakukan di casing ini. Dan kalau memang nanti di bawah itu kamu pasang GPU, ngelepas fan hampir nggak ada efeknya, karena nanti GPU-nya juga akan berfungsi untuk menyedot udara dari bawah untuk masuk ke dalam. Jadi dengan desain seperti ini, bukan hanya ruangannya terlihat lega, tapi memang beneran lega bre. Hal berikutnya, ini adalah salah satu yang paling saya suka dari casing ini. Jadi casing yang front panelnya bisa dilepas, side panel ya udah pasti bisa dilepas, itu adalah hal yang wajar. Dan sejauh ini, nggak murah, nggak mahal, itu biasanya kalau narik untuk buka side panel yang bukan pakai sistem baut itu butuh tenaga lebih. Apalagi front panel itu biasanya ditarik agak keras di bagian bawah atau di bagian atas gitu ya. Nah, saat saya pegang casing ini, saya pikir juga bakal sama. Ternyata beda jauh bre. Nih, saya praktekin dikit ya. Kalau biasanya kan nariknya agak kencang dari sini, ini enggak, cuma gini doang. Hampir nggak pakai tenaga dan dia udah lepas loh. See? Ini samping juga sama. Saya pikir nggak ada bautnya nih, bakal susah bukanya. Ternyata nggak coy. Tuh, udah langsung kebuka. Gampang banget. Dan yang bikin hebat adalah semuanya ini walaupun dibukanya gampang, tapi tetap kokoh. Dia nggak goyang, dia nggak rattling. Pokoknya ya selayaknya casing mahal ya. Jadi casing yang saya pakai setiap hari itu adalah NZXT H7 Elite yang harganya juga kurang lebih 3 jutaan. Solid memang, tapi kalau mau buka front panel, mau buka side panel, itu butuh tenaga yang lumayan gede. Jadi walaupun mahal dan kita tahu build-nya kokoh, tetap aja saat mau buka agak deg-degan. Takutnya ada yang patah. Di sini semuanya bisa dibuka hampir tanpa effort sama sekali. Cuma di sini yang bikin serem adalah bagian samping kanan kiri side panelnya dua-duanya pakai tempered glass. Dan berdasarkan pengalaman sebelumnya, tempered glass itu mudah meledak. Walaupun kalau dibilang casing mahal kacanya lebih bagus, ya tetap aja saya agak serem. Apalagi ini casingnya mahal, kalau sampai meledak sayang banget. Jadi sepertinya plastik pelindungnya ini nggak akan saya lepas. Jaga-jaga, in case meledak biar kacanya nggak berhamburan kemana-mana. Tapi ya itu tadi, secara desainnya kalau yang dulu sempat kita bahas tempered glass meledak itu paling banyak ternyata didominasi sama casing yang tempered glassnya itu didesain langsung dibaut ke casingnya. Ini enggak. Jadi di sini kacanya nempel di frame dan framenya itu ada di bagian atas dan bawah, di mana framenya memanjang dari belakang sampai depan. Jadi harapannya di saat kita buka tutup side panel seperti ini, bebannya semua akan tertumpu di framenya, bukan di kacanya. Harapannya kacanya jadi nggak mudah pecah. Nah, kemudian untuk power supply. Yang punya casing power supply ditaruh di bawah itu pasti udah paham banget bagaimana menyebalkannya. Jadi dari awal mau pasang power supply-nya itu ngatur kabelnya agak sulit, apalagi kalau casingnya kecil gitu kan. Udah gitu kalau udah terpasang semuanya, ternyata di tengah jalan kamu harus nambah kabel modular, itu juga repot karena masang kabelnya akan susah. Tempatnya sempit banget, tertutup semuanya. Jadi mau nggak mau harus dibongkar, harus ada kabel yang dilepas dan segala macam. Pokoknya ribet lah. Di casing ini beda jauh. Tadi dibilang walaupun power supply-nya disimpan di atas, ternyata bukan seperti casing jadul di mana power supply-nya kelihatan dan kabelnya menjuntai nggak karu-karuan. Di sini enggak bre, kompartemennya dibikin bener-bener ramah untuk pengguna. Kita tinggal buka bagian atasnya pakai baut di belakang, habis itu di slide dan boom, kamu akan disuguhi ruang power supply yang tanpa hambatan sama sekali. Kemudian ruangan untuk bongkar pasang kabel juga tidak ada hambatan, bebas. Pasang kabel, bongkar kabel, semuanya bisa dilakukan tanpa hambatan sama sekali. Termasuk ada satu detail lagi di bagian belakang yang saya tadinya nggak ngeh gitu ya, dan belum pernah saya temui di casing lainnya. Tempat kabel manajemen tapi bukan di dalam, di luar bre. Fractal Torrent ngasih ruang beserta pengikat kabel velcro-nya untuk kabel manajemen yang ada di luar. Dari power supply sampai kabel-kabel USB bisa kamu ikat biar kelihatan rapi di sini. Dan udah. Kayaknya itu aja yang bikin saya terkesan dengan casing ini. Tapi ada satu lagi, bukan casingnya, tapi ini nih, manual booknya. Ini dibikin niat banget sumpah. Soalnya kalau saya lihat casing-casing yang lain, itu ada manual booknya aja udah bagus.
Bahkan casing mahal itu juga jarang sekali yang ngasih manual book seniat ini. Ini bagus banget. Jadi saat saya pegang Fractal Torrent ini, baik dari casingnya, dari kardusnya, sampai dari kelengkapannya, termasuk ini nih, user guide-nya ini, yang ada di kepala saya itu saya bayanginnya bahwa tim R&D-nya Fractal Design itu kayak bikinnya dari hati gitu ya. Kayak mereka bikin ini nih sambil membayangkan kesulitan apa yang mereka temui saat mereka ngerakit PC, dan mereka berusaha untuk membuat solusi dari semua masalah yang mungkin dihadapi sama user saat ngerakit PC-nya. Sejauh ini saya ngerakit PC dengan power supply ditaruh di bagian bawah dan tempat untuk ngatur kabelnya itu sangat terbatas. Itu memang saya sebel, tapi saya nggak pernah kepikiran bahwa akan ada desain selain yang seperti itu. Karena hampir semua casing desainnya begitu, dan saya pikir ya udahlah, emang wajarnya begitu, dan wajarnya orang rakit PC yang memang kesulitan. Ternyata di sini dibikin gampang banget, bre. Jadi setelah saya nyobain banyak casing, ya memang belum semuanya, tapi dari yang murah dan yang mahal saya udah cobain banyak sekali. Ternyata Fractal Torrent ini bisa saya bilang adalah salah satu casing, bukan salah satu, sepertinya ini adalah casing terbaik yang pernah saya cobain sejauh ini. Tinggal sekarang ngerakit PC-nya. Karena PC yang akan saya rakit pakai casing ini itu hampir sama seperti casingnya, Bre. Saya belum pernah ngelihat casing seperti ini. Saya juga belum pernah ngerakit PC yang akan saya masukin ke casing ini. Termasuk nanti PC-nya juga akan saya coba untuk melakukan sesuatu yang juga belum pernah saya lakukan sebelumnya. Kayak gimana? Tungguin aja videonya.